Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, semoga di siang pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti jam pelajaran pada siang hari ini. Ya, sebelum kita membahas materi pelajaran, Ibu akan menyuruh kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, baik. Ibu akan melanjutkan mata pelajaran siang hari ini. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ika Adelia Yulianti, ya hadir. Fikri Khairuddin, ya hadir. Yang ketiga, Novi Indrianti, ya hadir. Ana Ma'ruf, hadir. Sri Devita Ningsih, hadir. Andit Prasetyo, hadir. Rahmania Khairunisa, hadir. Galang Fikri, hadir. Firda Arbani, hadir. Yang terakhir, Khairul Azhar, hadir. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada siang hari ini, ada yang mengingat materi pelajaran kemarin? Ya, silakan Ika. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang bab pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mempunyai ikatan mahram ya. Di sini diartikan sebagai seorang lelaki dan perempuan yang mempunyai ikatan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, syarat nikah kemarin ada berapa? Ya, betul sekali. Syarat nikah dari suami, yang pertama Islam, balik, benar-benar laki-laki, dan menikah itu bukan atas dasar paksaan ya. Artinya nikah itu benar-benar murni dari hati sendiri. Dan masih banyak lagi ya. Kemarin Ibu sudah membahasnya. Yang kedua, syarat dari istri. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, benar-benar perempuan. Yang ketiga, mendapatkan izin dari walinya, artinya mendapatkan izin dari orang tuanya. Ya, sudah kan? Kemudian Ibu akan menjelaskan materi kita pada siang hari ini, yaitu yang bertemakan talak, khuluk, dan fasakh. Baik, ada yang sudah membaca kemarin tentang materi hari ini? Oh ya, kamu sudah membaca kan? Baik, Ibu akan menerangkan kembali tentang materi talak, khuluk, dan fasakh. Yang pertama, talak. Talak artinya melepas tali ikatan dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu, yang artinya suami menolak istrinya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Arti lain dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal, tapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang berbunyi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abadul halali indallahi talak, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci oleh Allah itu adalah talak. Hukum talak, ada yang sudah tahu hukum talak? Oh iya, naam,
talak berdasarkan hadis hukum talak itu artinya makruh. Hukum talak sewaktu-waktu bisa berubah ya, tergantung keadaannya. Yang pertama, hukum talak itu dikatakan wajib apabila suami istri bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Artinya suatu permasalahan yang menjadikan suami dan istri tersebut mendapatkan istri tersebut bertengkar, sehingga masalah itu tidak dapat diselesaikan dan jalan yang dilakukan adalah talak. Itu disebut talak yang wajib. Yang kedua, sunnah. Suami tidak sanggup memberi nafkah. Artinya jika suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, bisa dijatuhkan talak. Yang ketiga, talak diartikan haram jika talak akan mendatangkan madharat, yang artinya suami dan istri yang lebih besar dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan materinya ya. Yang selanjutnya, syarat dan rukun talak. Rukun talak sendiri itu ada 3. Yang pertama, suami. Yang kedua ada istri. Yang ketiga, ucapan talak tersebut. Syarat dari ketiganya tersebut itu ada 2. Yang pertama, suami menjatuhkan talak apabila 1. Ada ikatan yang sah dari istri. Artinya suami dan istri tersebut mempunyai ikatan yang sah. Yang kedua, baligh. Keduanya sudah baligh. Yang ketiga, berakal. Berakal di sini diartikan sebagai suami dan istri mempunyai akal yang sehat. Yang ketiga, tidak dipaksa. Artinya talak tersebut dilakukan tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, istri. Istri ditalak apabila mempunyai ikatan yang sah dengan suaminya. Yang kedua, masih dalam masa iddah. Talak roj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan, kalian alangkah lebih baiknya membuka halaman 99 ya. Di situ ada macam-macam talak. Silakan kalian baca terlebih dahulu agar memahami memahami dari macam-macam talak itu apa gitu. Ya, baik, sudah dipahami. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang macam-macam talak. Macam-macam talak itu ada 4 ya. Yang pertama, talak ditinjau dari proses menjatuhkannya. Talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan itu ada 2. Yang pertama, syarih atau tegas. Artinya talak syarih atau tegas ini misalnya suami mengatakan kepada istrinya, engkau sudah berpisah denganku. Itu termasuk syarih ya, tegas artinya, tapi belum bisa dikatakan sebagai jatuhnya talak. Yang kedua, berupa sindiran. Artinya mengungkapkan satu lafaz yang kemungkinan mempunyai makna lain. Misalnya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Jika kata itu diucapkan, jatuhlah talak. Tetapi jika mengatakannya itu ada suatu niat untuk menalak. Yang kedua itu ada talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan itu bisa diartikan sebagai talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya berupa tulisan. Mungkin di sini diartikan sebagai tulisan
dari pengadilan, jatuhnya surat cerai ya. Yang ketiga, talak dengan isyarat ya. Talak dengan isyarat ini hanya digunakan pada orang-orang yang mempunyai kekurangan, seperti orang yang tidak dapat berbicara. Dan yang kedua, orang yang tidak dapat menulis, artinya orang tersebut tidak bisa menulis, itu bisa menggunakan talak dengan isyarat. Yang kedua, ditinjau dari segi jumlahnya. Talak itu ada 3. Yang pertama, talak 1. Talak yang pertama dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua, talak kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dan yang ketiga, talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Baik, pada talak 1 dan 2, suami itu boleh rujuk kembali dengan istrinya, dan sebelum masa iddah itu berakhir, itu bisa menggunakan akad yang baru. Maka rujuk itu bisa dilakukan ketika akad baru itu dilakukan oleh suami untuk merujuk istrinya. Yang ketiga, talak 3. Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali jika ia pernah menikah dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengannya, kemudian ia cerai dalam kondisi normal. Talak 3 ini diberikan talak 3 ini apabila suami itu ingin merujuk istrinya, maka istrinya itu harus menikah dengan lelaki lainnya. Maka suami dan istri tersebut bisa rujuk kembali. Yang ketiga, talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama, talak sunnah. Talak sunnah itu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampurinya. Talak sunnah ini dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan saat itu belum pernah dicampuri atau digauli oleh suaminya. Yang kedua, ketika istri sedang hamil dan jelas kehamilannya. Yang kemudian talak bid'ah, yaitu dijatuhkannya talak kepada istrinya dalam keadaan haid, itu jatuh talak bid'ah. Yang kedua, talak keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri kepada suaminya. Talak bid'ah itu sendiri tuh hukumnya haram ya. Kemudian talak bukan sunnah dan bukan bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan belum haid, karena istri tersebut masih kecil. Yang keempat, talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Itu ada 2 ya. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i itu apa? Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh rujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Itu talak raj'i. Seperti Allah berfirman yang bunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Yang artinya, talak yang boleh dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara baik-baik dan mencerainya dalam keadaan baik-baik pula. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, talak ketika jatuh talak yang pertama dan kedua itu suami boleh merujuk istrinya dengan mengembalikan mahar. Yang jika jatuh talak ketiga, suami boleh merujuk istrinya jika istri tersebut
sudah dinikah oleh lelaki lain, itu boleh dirujuk. Yang kemudian talak bain. Talak bain adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Talak bain ada dua, talak bain sugoro dan talak bain kubro. Talak bain kubro atau talak tiga, seperti surah Al-Baqarah ayat 230 yang bunyinya fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta taftahi zawjan ghayrahu fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yadara jaqa in dhanna ayyukima hududallahi wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun, dalam surah Al-Baqarah ayat 230, yang artinya, dan jika suami menceraikan sesudah talak kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya keyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kemudian selanjutnya talak bain sughra, yaitu talak yang menyebabkan istri tidak boleh rujuk, akan tetapi boleh dinikahi dengan akad dan mas kawin yang baru dan tidak harus dinikahi oleh laki-laki lain seperti talak dua yang habis masa iddahnya. Ini berbeda dari talak yang kedua tadi ya. Talak bain sugro ini apabila suami dan istri sudah jatuh talak, itu tidak mewajibkan istri untuk menikah lagi dengan lelaki lain, tetapi cukup dengan memberikan mas kawin baru atau harus melakukan akad terlebih dahulu, begitu. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang khulu dan fasakh, sampai di sini kalian memahami? Ya. Kalau sudah memahami, Ibu akan melanjutkan materinya ya. Yang pertama, khuluk. Apa itu khuluk? Ada yang tahu khuluk itu apa? Ya, betul, Ika. Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya, atau talak tebus. Artinya perceraian itu atas keinginan istri. Jika istri sudah mengembalikan mahar dari suaminya, itu dinamakan khuluk. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya dalam arti suami dan istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Khuluk sendiri itu ada beberapa macam rukunnya ya. Yang pertama suami yang balik, berakal dan dengan kemauannya. Yang kedua, istri yang dalam kekuasaan suami. Arti dari istri yang dalam kekuasaan suami artinya istri tersebut belum ditalak suami, yang menyebabkan tidak boleh rujuk. Artinya jika suami belum menalak istri, maka tidak boleh merujuk. Yang ketiga, ucapan yang menunjukkan khuluk. Dan yang keempat, bayaran khuluk, yaitu suatu yang boleh dijadikan sebagai mahar. Yang kelima, orang yang membayar belum menggunakan hartanya baik istri maupun orang lain.
Tebusan khuluk bisa mengembalikan mahar, harta yang sudah dipakai suami dan istri, seperti hadis riwayat Ibnu Abbas yang bunyinya igbalil hadib qawa wa talaqaha tatliqan. Hadis rawahu an-Nisa, yang artinya terimalah kebunnya dan talaklah satu kali talak. Besar kecilnya talak itu menurut jumhur ulama, besar kecilnya khuluk itu tidak terbatas ya. Itu sudah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua, menurut sebagian ulama, khulu tidak boleh melebihi tebusan yang diberikan mas kawin suaminya. Artinya istri dalam mengembalikan maharnya itu tidak boleh melebihi mahar yang diberikan suaminya yang dulu. Dampak syar'i yang diberikan khulu. Ketika terjadi khuluk, suami tidak bisa merujuk istri walaupun talak 1 atau 2, masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istri setelah terjadi khuluk harus ada akad nikah baru. Artinya di sini jika sudah terjadi khuluk, maka suami dan istri itu tidak boleh rujuk kembali. Dan jika ingin rujuk kembali itu jika ingin rujuk kembali itu suami dan istri harus melaksanakan akad terlebih dahulu. Akad seperti melaksanakan pernikahan baru gitu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, karena sudah paham semua ya, Ibu akan melanjutkan bab tentang fasah. Apa sih fasah itu? Secara bahasa, fasah berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasah adalah perpisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang dianjurkan salah satu dari pihak suami yang atau istri yang bersangkutan. Fasah itu dalam arti sengitnya ya, intinya tidak jauh dari khuluk. Tetapi fasah ini seperti perceraian yang dilakukan suami istri dengan dilakukan oleh hakim. Ya. Kemudian sebab-sebab fasah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah perempuannya, itu boleh jatuh fasah. Yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut. Yang pertama, murtadnya salah satu dari pasangan suami dan istri. Dan yang kedua, hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama. Yang ketiga, miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan yang keempat, dipenjarakannya suami dan beberapa hal lainnya. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang talak, khuluk, dan fasah. Jika kalian sudah memahami bab tersebut, Ibu minta salah satu dari kalian bisa menyimpulkan dari materi-materi yang Ibu berikan hari ini. Ada yang ingin maju? Iya, silakan Nana maju ke depan. Baik, berikan tepuk tangan untuk Ana. Iya, sudah memahami semuanya ya. Saya sudah kiranya Ibu penutup
materi kita pada siang hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan, yaitu mengerjakan tugas pada buku paket yang pada halaman 111. Itu kan ada soal esai dan soal lainnya, itu nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan dalam kertas folio ya. Untuk minggu depan bisa dikumpulkan dalam ketua kelasnya, nanti diberikan kepada Ibu. Ya, sudah Ibu cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan nantinya dalam kehidupannya. Tapi untuk masalah ini tidak usah diterapkan ya, karena masalah-masalah yang kita bahas hari ini itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi tidak usah untuk diterapkan. Ya baik, Ibu cukupkan materi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.